Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ma syaallahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bisa hadir di majelis ini, di tempat ini untuk sama-sama taqarrub ilallah, membaca kitabnya, mengkaji tafsirnya, dan kita berusaha untuk mengamalkan sunnah-sunnah nabinya. Salawat dan salam semoga senantiasa limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga pula limpahkan pada sahabat-sahabatnya dan limpahkan pada seluruh umatnya. Untuk kajian pada malam hari ini sesuai pesanan Amir Taklim bahwa tafsir yang ada kaitannya dengan jamaah imamah. Ya, kita buka surat Al-Fat ayat yang ke-29. Ayat 29, surat ke berapa? Surat ke-48, ayat yang ke-29. Ayat terakhir. Sudah ya, ketemu? Terus ayatmu akhir. Ya, ketemu ya? Kita baca bersama. Ya, ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina amanu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika masaluhum fit taurati wal fil injil
عظيما. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah. Ya. Muhammad itu Rasulullah. Ya. Jadi dimaklumatkan, ya. Dimaklumatkan kepada umat ketika Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul, ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, maka harus diperkenalkan dulu, dimaklumatkan bahwa saya adalah utusan Allah. Ya, maka dikumpulkanlah para pembesar Quraisy dan umatnya, ya, untuk dipersaksikan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Jadi harus dikenalkan dulu, ya. Jadi kalau kita pada hari ini ya harus memperkenalkan. Jangan kalau ditanya kamu aktif di mana, ya, di Jamaah Muslimin. Siapa imamnya sekarang? Masih ngomong masih ragu-ragu. Ya tinggal 3 saja. Sekarang imamnya siapa? Ya Haji, pagi Haji. Ya Haji. Ya, ya Syawah Mansur MA. Nah, jadi nggak usah ragu-ragu, harus diperkenalkan. Ya, jangan siapa imamnya. Mau ngomong kayaknya masih ragu-ragu, masih malu-malu. Pura-pura lupa siapa ya. Harus diperkenalkan dulu agar jamaah ini memang dikenal, dipublikasi dulu. Siapa amirnya Riasa Legok, harus kenalkan Abu Bakar. Ya, ada Syam Abu Bakar, ya harus diperkenalkan. Jangan amirnya siapa? Siapa ya, lupa. Pura-pura lupa. Pak Yaya atau Pak Abu. Ya, harus diperkenalkan dulu. Ya, agar jamaah ini dikenal oleh umat. Ya. Muhammadur Rasulullah. Ya, apapun resikonya ya itu urusan belakang. Muhammad Rasulullah juga diperkenalkan ya, resikonya ya caci maki, ya dihina. Kok imamnya itu bukan orang Quraisy? Ya nanti. Ya itu urusan dulu. Sekarang adanya itu yang siap menjadi imam, orang Quraisy belum siap menjadi imam, mau apa lagi? Ya. Jadi ya harus diperkenalkan. Ya. Walladzina ma'ahu. Ya. Dan orang yang bersamanya, nyanya kembali kepada Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Asidda'u, tegas, alal kufari, atas orang-orang kafir. Ya, dalam beberapa ayat Al-Qur'an ada kata-kata kafir, kufar, tapi ada 2 makna. Kalau tadi dalam surat An-Nisa yang dibaca itu kafir yang memang kharijum minal Islam. Jadi nggak bisa langsung disamakan ya, ketika membaca ayat kafir kemudian kita samakan orang-orang kafir. Jadi kafir itu ada 2. Kafir yang kufrun billah. Ada yang kafir kufrun bi nikmatillah. Jadi kalau kufrun billah
Ini yang khorijum minal Islam. Ya. Tapi kufrun bi nikmatillah, ya ini tidak keluar dari Islam, cuma sampai derajat orang fasik. Ya, contohnya yang kufrun bi nikmatillah. La in sakartum la azidannakum. Ya. Jika kamu bersyukur, la azidannakum, maka aku akan tambah nikmatku kepadamu. Wa la in kafartum, maka jika kamu kafir, ya. Terus wa inna azabi lasad. Maksudnya azabku adalah sangat dahsyat. Ya. Jadi kalau kafir dalam ayat itu kafir yang tidak khorijum minal Islam. Ya. Tapi kafir binikmatillah. Tapi kalau yang tadi dalam surat An-Nisa yang dibaca, surat ayat berapa tadi? 133, wa iyasa yudhibun, terus dalam akhirnya itu yang dibaca itu ada kata-kata kafir itu. Terus Nah. Ayat berapa tadi? Ya? Ya, baca. Yang ada akhirnya ayat berapa itu? Yang ada ahlul kitab. Ya. Wa in takfuru, maka jika kamu sekalian kafir, yaitu kafir terhadap Allah itu. Ya. Wa in takfuru fa innallaha fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Maka bagi Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Allah tidak butuh orang-orang kafir. Ya, jadi kafir dalam ayat-ayat Al-Qur'an itu ada dua makna, yaitu kafir yang memang khorijum minal Islam seperti qul ya ayyuhal kafirun, ya. Itu adalah kafir terhadap keberadaan Allah Subhanahu wa taala, ya, mengingkari Allah. Tapi ada kafir yang hanya kufur kepada nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlakuannya beda, jangan disamakan, ya. Karena dia statusnya yang kufur binikmatillah itu hakikatnya masih seorang muslim. Ya. Jadi asidda walal kufar, keras terhadap orang-orang kafir, adalah orang-orang kafir yang tadi khorijum minal Islam. Ya. Pada orang-orang yang kufrun binikmatillah, ya kita harus menasehatinya. Ruhama'u bainahum. Ya. Ruhama'u, mereka saling berkasih sayang bainahum, di antara mereka. Jadi sesama orang muslim harus saling ruhama, saling berkasih sayang, ya. Jangan seperti fenomena hari ini, ya kebalik, ya.
Asiddau ala muslim rukama bainal kafir. Ya. Intinya ya. Jadi ruhama'u bainahum, saling berkasih sayang di antara sesama muslim. Ya, walaupun sekarang memang ada upaya untuk seperti itu, kita jangan ikut-ikutan. Ya, jangan sampai ya menjustifikasi sesama muslim ya menjadi seorang yang kafir. Ya, selama dia masih bersyahadat ya, apapun kelakuannya ya hakikatnya dia tetap seorang muslim. Derajatnya masih sebagai seorang yang fasik. Ya. Kufrun binikmatillah. Dan kita juga jangan terjebak ya pada skenario orang-orang kafir yang pada hari ini yang kalau di luar adalah jargonnya adalah Sunni Syiah, yang kalau jargonnya di Indonesia yang digembar-gembarkan adalah bid'ah sunnah. Ya. Kita sekali lagi setuju ya. Ya. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Tapi kita tidak setuju setiap muhdatsin itu bid'ah. Tidak semua yang baru itu adalah bid'ah. Ya, karena dalam di Islam ada yang nama ijtihad. Ijtihad itu pasti baru. Ya. Jadi jangan sampai memasukkan orang ke dalam anar dengan dalil kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Kita tetap pada rujukan kita bahwa pengikut Muhammad adalah asyiddaw 'alal kufar ruhama'u bainahum. Tarahum, kamu melihat mereka ruk'an hale ruku, sujjadan hale sujud, yabdaguna fadlam minallah wa ridwana, mereka mencari anugerah Allah dan keridhoannya. Ya. Ciri umat Muhammad, orang yang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika dia bersyukur atas nikmat Islam, nikmat iman, kemudian nikmat apalagi diberi kesehatan, diberi rezeki dan seterusnya, ya, bentuk syukurnya adalah mereka terlihat ruk'an sujjadan, ya, ruku dan sujud. Ya, ruku dan sujud itu adanya dalam sholat, ya. Kalau puasa kan nggak ada ruku dan sujud ya. Ruku dan sujud adanya dalam ibadah sholat. Artinya, ya, ketika seseorang dikatakan sudah bisa bersyukur kepada nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mau ruku dan sujud, artinya mereka mau melaksanakan sholat. Ya. Ketika orang tidak mau sholat, itu adalah ciri khas orang yang tidak mau bersyukur pada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tarahum ruk'an sujjadan. Ya. Sekali lagi bahwa ciri orang yang bersyukur adalah orang yang mau melaksanakan
sholat, ruku dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak mau sholat pasti dipastikan ya, dia tidak mau bersyukur kepada apa-apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nikmat Islam karena didatangkan Muhammad sebagai Rasulullah, nikmat iman dan nikmat-nikmat yang lainnya. Tarahum ruk'an sujjadan yabdahuna fadlan minallahi wa ridwana. Simahum, ya, tampak pada mereka fi wujuhim, ya, pada wajah-wajah mereka min asari sujud, dari bekas-bekas sujud, min asari sujud, dari bekas sujud. Ya, nanti di yaumil kiamah, ya, kita yang belum pernah jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenali kita bahwa kita adalah umatnya, ya. Jadi Rasulullah belum kenal Pak Yayat, ya. Tapi tahu bahwa Pak Yayat adalah umatnya. Bagaimana tahu? Ya, min asaris sujud, dari bekas sujud. Jadi dalam satu riwayat bekas sujudnya itu adalah bercahaya. Ya. Bercahayanya seterang apa? Ya seterang banyaknya ruku dan sujud. Kalau ruku dan sujudnya benar, ya, semakin terang. Kalau sujudnya asal-asalan, sujudnya kayak lilin, atau kayak bahwasanya Pak Usinya kayak kinjeng cewok, ya, 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 cahayanya kurang, ya, ya. Tapi lumayan. Ya, daripada enggak, ya, artinya ya masih dikenal sebagai umat Rasulullah SAW. Itu kelap-kelip itu siapa? Oh, ternyata Roni. Masih dikenal walaupun ya, wattnya kecil, ya, walaupun 5 watt, ya. Kalau yang sujudnya benar bisa 20 watt, bisa 25 watt dan seterusnya dan seterusnya. Kalau yang udah rajin sholat malam itu apalagi bisa 100 watt, ya. Ya, kalau kita kayaknya berapa itu? Udah 5 watt udah ya. Jadi tarahum ruk'an sujadan yabdahuna fadlan minal wadwana simbahum fi wujuhim min asari sujud. Jadi sekali lagi jangan pernah tinggalkan ruku dan sujud dan pernah tinggalkan sholat, karena itu akan membekas, ya, membekas dan akan menjadi tanda bahwa kita adalah umat Muhammad Rasulullah SAW, umat yang pengen nanti di akhirat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Walaupun sholatnya masih belang bentong, itu jangan sampai belang bentong. Artinya sholatnya tidak khusyuk lah, ya. Ya, sholatnya Allahu Akbar tapi yang diingat ujian, yang diingat dagangan, ya, ya, yang diingat kerjaan, ya. Udah sujud, ya tetap subhanakallahumma, ya, tapi pikirannya kemana? Ya, nggak apa-apa lah. Memang kita keadaannya seperti ini. Ya, banyak masalah, banyak urusan dan seterusnya. Tapi yang jelas kita masih diberi nikmat untuk bisa ruku dan sujud yang nanti akan menjadi tanda bahwa kita adalah orang yang ingin bersama Rasulullah SAW. Tandanya cuma itu, masalahnya bukan banyaknya infak, banyaknya sedekah, banyaknya seringnya umroh. Siapa lagi? Ya, bolak-balik haji, banyaknya korban, banyak sedekah, itu memang akan
mengupgrade derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagai bentuk kita dikenal oleh Allah, kenal oleh Rasulullah SAW adalah min asaris sujud. Ya, kita tidak pernah berjumpa dengan Rasul, tapi kita akan dikenal oleh Rasulullah dengan min asaris sujud. Zalika yang sembilan itu masaluhum, perumpamaan mereka fit Taurati di dalam Taurat. Wa masaluhum fil Injil, dan perumpamaan mereka dalam kitab Injil. Diperumpamakan apa yang diperumpamakan adalah perkembangan umat Muhammad Rasulullah SAW. Kazar'in, seperti apa? Zar'in? Tanaman, tunas. Ya. Akhraja sat'ahu, seperti kazarin, seperti tumbuhan, ya, benih, ya. Akhraja sat'ahu, yang keluar tunasnya. Wa azaruhu, maka menjadi kuat tanaman itu. Wastahladhu, maka menjadi besar. Wastawa ala suq, dan tegak, istawa, tegak ala suqi, atas batangnya. Yuk jibuz zura, yang mengagumkan penanamnya. Liyaghidha bihumul kufar, dan agar menjengkelkan pada mereka orang-orang kafir. Ya. Jadi perkembangan umat Islam, ya, yang digambarkan dalam Al-Quran ini, yang diambalkan dalam Taurat dan digambarkan dalam Injil, itu adalah kazar'in, seperti tanaman, seperti benih. Jadi benih dulu, ya, Muhammad Rasulullah dulu, itu benihnya, ya. Kemudian akhraja sat'ahu, kazar'in akhraja sat, kemudian keluar tunasnya, ya. Dari dakwahnya, berimanlah, siapa yang pertama? Abu Bakar, kemudian Siti Khadijah, Ali bin Abi Thalib, ada Bilal, ada siapa, Ammar, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Wa azaruhu wastahladu wastawa ala syuk, ya, kemudian tumbuh tunasnya, tumbuh batangnya, ya, kemudian semakin besar dan semakin kuat, ya, yang mengagumkan penanamnya, ya. Berkembang dari Makkah, ya, kemudian hijrah ke Madinah, itu sudah mulai tumbuh apa? Tumbuh batang, udah tunas lagi, ya. Baru ketika Fathul Makkah, ya, baru wastawa ala suq, ya, bisa tegak kokoh, ya, di atas batangnya. Kalau seperti itu, ba'da fathul Makkah, ya, baru liyaghidha bihumul kufar, saat menjengkelkan orang-orang kafir. Kenapa bisa, ya, Muhammad Rasulullah SAW bisa fathul Makkah? Ya. Perkembangan jamaah pada hari ini juga sama, ya, belum terlalu menjengkelkan, ya, belum. Baru diusak-asik doang. Nah, jadi kazar'in, perkembangan juga seperti itu, ya. Beat dulu berapa orang oleh Al-Fatah, kemudian seterusnya dibuka Cilengsi, ya, kemudian dibuka Muhajirun, dibuka mana lagi, ya,
Samarinda, Cilacap, ya sekarang udah di mana-mana ya, udah nyampe Banten, nyampe Legok. Ya, adalah perkembangan. Ya, jadi perkembangannya itu tetap harus natural, ya, harus alami, jangan disemprot batangnya biar cepat gede, disemprot daunnya biar hijau, disemprot buahnya biar banyak. Ya. Kalau perkembangan yang seperti itu nanti yang akan terjadi adalah perkembangan Islam yang radikal. Ya. Tanaman yang disemprot seperti itu biasanya tanaman yang memang radikal, perkembangannya sangat cepat. Ya. Tapi yang dikehendaki, yang digambarkan dalam Al-Quran, Taurat dan Injil adalah pertumbuhannya itu adalah natural. Walaupun natural juga tergantung zuraknya. Ya kalau udah natural bodo amat, tidak dipupuk, tidak banyak sodako, tidak banyak infak, tidak ada kegiatan, ya tetap nanti akan berkembangnya lambat. Juga ada juga seperti itu, tergantung kita. Ya. Kalau pengen Banten cepat tembus Pandeglang, tembus mana lagi, Baduy, ya orang-orang Legok siap-siap. Dikirim ke Baduy dan Rangkasono. Ya. Jadi kazar'in akhraja syatahu wastahladu wastawala suqi dibul zura. Ya. Perkembangannya adalah perkembangan yang alami dan natural. Ya. Jangan perkembangan yang radikal, yang pengen cepat sampai wastawa ala suq. Ya. Kalau selama ini kita dituntut seperti itu, kok jamaah perkembangannya begitu-begitu amat. Ya, atau kita dibanding-bandingkan, ya kalau lihat beberapa YouTube beberapa Rozi ya. Jadi kita nggak usah bentuk jamaah, nggak usah merekayasa terbentuknya khilafah. Nanti khilafah atas kehendak Allah akan muncul sendiri. Imam Mahdi udah nanti bentar lagi waktunya akan muncul. Jadi seolah tidak ada proses. Begitu Allah menghendaki munculnya